Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Kang Guru Mengajar dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya? Semoga tetap sehat ya. Hari ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat rekap nilai siswa secara otomatis. Jadi ini adalah link soal yang sudah saya buat. Kemudian saya akan memilih kelas, kemudian nanti ada daftar siswanya, kita pilih itu, kemudian ini ada soal-soalnya, kita akan mengerjakan. Ini secara acak saja saya kerjakannya, kemudian kita kirim. Nah, itu nanti akan masuk ke rekap sendiri. Jadi tadi Desti Cahya Utami kelas 10 MIPA 2, nanti dia akan langsung masuk ke rekap. Nah, ini sudah ada nilainya 10, kemudian di rekap dia akan langsung ada di 10 MIPA 2. Langkah pertama adalah silakan teman-teman membuka drive-nya terlebih dahulu. Kemudian sekali lagi pastikan bahasa yang kita pakai ini adalah bahasa Indonesia. Ya, jadi taunya akun belajar.id atau Gmail kita itu sudah pakai bahasa Indonesia itu bagaimana? Nah, di sini tuh pakai bahasa Indonesia. Kenapa harus pakai bahasa Indonesia? Supaya nanti rumus-rumus yang dibagikan itu akan sama. Soalnya nanti kalau ada teman yang masih menggunakan bahasa Inggris, nanti harus merubah tanda titik komanya gitu. Jadi kita samakan dulu. Caranya adalah silakan tekan ikonnya, kemudian klik kelola akun Google Anda. Kalau masih pakai bahasa Inggris, maka sepertinya manage your Google account. Klik, kemudian info data pribadi yang nomor 2, kemudian teman-teman ke bawah cari yang bahasa, klik language. Nah, ini ada tanda di sini bahasa pilihannya diganti cari bahasa Indonesia seperti itu. Kalau sudah, tinggal diklik pilih selesai. Nanti sudah jadi akunnya kita itu menjadi bahasa Indonesia. Nah, kalau sudah, maka langkah pertama silakan teman-teman kita buat folder aja biar gampang. Klik yang tanda plus, kemudian klik folder, kasih nama nilai otomatis atau terserah teman-teman mau menamai apa. Nah, kalau sudah ini sudah ada di sini, kemudian kita buka drive-nya, foldernya ini udah ada. Kemudian kita langkah pertama adalah membuat soalnya, membuat formnya. Nah, caranya klik yang plus, habis itu Google Formulir, setelah itu formulir kosong. Nah, kita beri judul, misalkan ini mau PAS ya, penilaian akhir semester matematika. Kemudian ini yang pertama adalah kita membuat kelas terlebih dahulu. Kelasnya silakan teman-teman yang mempunyai lebih dari satu kelas dimasukkan semuanya. Jadi nanti link soalnya hanya satu untuk semua kelas yang kita ajar. Seperti itu, jadi tidak merepotkan. Saya ngajar misalkan 10 MIPA 1, 10 MIPA 2, kemudian enter kalau mau menambahkan
10 MIPA 3, 10 MIPA 1, 10 IPS 2, 10 IPS 4. Nah, kita ganti drop down supaya nanti anak-anak bisa memilih. Nah, ini adalah kelasnya. Setelah membuat nama kelasnya, kita akan membuat nama-nama anak-anaknya. Seperti itu. Caranya, silakan teman-teman tekan tambahkan bagian. Nah, di situ. Ini kita kasih judul kelasnya 10 MIPA 1 sesuai dengan yang pertama. Nah, kalau sudah ini tekan tambah pertanyaan. Nah, setelah itu di sini kita isi nama 10 MIPA 1. Kemudian kita pilih drop down. Kemudian diisi nama-namanya. Nah, silakan teman-teman buka file kurikulum ya. Mungkin ada file Excel gitu ya. Kalau ini saya mencontohkan hanya ada 10 anak saja. Saya copy. Kemudian saya pastekan di sini. Kemudian ini wajib diisi. Seperti itu. Sudah selesai 10 MIPA 1. Kemudian kita buat 10 MIPA 2. Kita buat bagian lagi. Ini kita ganti 10 MIPA 2. Kita ketik nama 10 MIPA 2. Kita pilih drop down, masukkan nama anak-anaknya, kita copy paste, wajib diisi. Selesai 10 MIPA 2, buat lagi, tambahkan bagian. Setelah kita selesai membuat kelas dan nama siswanya, maka silakan teman-teman ke setelan. Nah, di sini kita jadikan soal ini menjadi kuis. Jadikan ini sebagai kuis. Geser ke sebelah kanan. Nah, ini defaultnya seperti ini biasanya. Ini biarkan saja. Terus ini pertanyaan yang tak terjawabnya ini dimatikan, jawaban yang benar ini dimatikan. Kemudian nilai poinnya boleh dinyalakan, artinya nanti anak-anak setelah selesai mengerjakan dia bisa tahu nilainya ada berapa. Kemudian nilai poin pertanyaan defaultnya kita sesuaikan dengan jumlah soalnya ya, supaya dapat 100 nanti. Misalkan 20 soal ya berarti 5. Misalkan 40 ya berarti 2,5 dan seterusnya. Ini kebetulan saya akan membuat 5 soal saja lah ya. Jadi 20 poin. Yang lain sudah sama saja seperti defaultnya. Nah, kita balik ke pertanyaan. Kemudian tadi terakhir kita sampai ke kelas yang terakhir. Maka kita akan menambahkan bagian. Kita membuat soalnya di sini. Kita membuat soal. Nah, di sini. Ini deskripsinya bisa ditulis, terserah teman-teman.
Nah, kalau sudah, kita tambahkan pertanyaan, tanda plusnya diketik. Nah, ini tuliskan pertanyaannya di sini. Kemudian pilihan ganda, terus opsinya ini 2, terus enter saja untuk yang option berikutnya. Nah, seperti itu. Kemudian ini wajib diisi. Nah, di sini kunci jawabannya apa? 1 tambah 1, klik 2, selesai. Nah, tidak usah ditulis A, B, C, D gitu, karena nanti kita akan acak urutan opsinya begitu. Jadi nanti satu anak dengan anak yang lain itu berbeda-beda keluarnya. Jadi nanti tidak dihafalkan. Kemudian kita tambahkan pertanyaan yang kedua. Nomornya juga nggak usah. Untuk tahu nomornya ada berapa, sudah pas atau belum, biasanya di sini ada total poinnya. Karena saya 20 tadi 1 poin, maka ini 40, berarti ini pertanyaan nomor 2. Nah, sama seperti tadi. Kunci jawabannya dipilih lagi, yang benar mana. Kalau sudah nomor 2, kita ke nomor 3. Oh ya, jangan lupa untuk mengacak urutan opsinya. Pertanyaan nomor 3. Oke, sudah selesai. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini adalah soal-soalnya. Nah, ini kalau ada tanda bintang di sini berarti dia wajib diisi. Seperti itu. Jadi nanti anak-anak sebelum kirim itu dia ada notif ya. Kalau ada yang belum dikerjakan itu ya akan balik lagi begitu. Setelah itu kita akan membuat soal-soalnya, kelas-kelasnya ini saling terhubung, saling connecting. Nah, kita ke kelas yang pertama kali, ke kelas ini. Nah, di sini buka bagian berdasarkan jawaban. Nah, ulangi ya, klik yang 3 ini, buka bagian berdasarkan jawaban. Jadi kalau nanti saya klik MIPA 1, maka akan ke 10 MIPA 1 gitu, ke nama-namanya yang ini gitu. Kalau saya nanti buka MIPA 2, maka nanti ke MIPA 2 ini disamakan. Kalau ke IPS 1 ke IPS 1, IPS 2 ke IPS 2, IPS 3 ke IPS 3, IPS 4 ke IPS 4. Nah, sudah teman-teman, selesai. Jadi nanti ketika ada anak yang mau milih MIPA 3, nanti dia langsung ke nama anak-anak yang di MIPA 3 begitu, tidak kebalik-balik. Nah, kemudian
untuk yang di sini, yang di nama 10 MIPA 1 atau yang di kelas, ini kita buat ini lanjut ke bagian berikut ya. Ini kita ganti lanjut ke soalnya. Jadi urutannya setelah MIPA 1 milih, nanti langsung keluar seperti ini nama-namanya. Ketika dia sudah milih, nanti lanjut ke soalnya gitu. Demikian juga untuk yang kelas kedua. Kelas kedua ini kita rubah ke soalnya. Kelas keempat ke soalnya. Jangan ajek. Kalau ajek nanti dia ke bagian berikutnya, berarti ke IPS 1 nih. Kalau misalkan ini ya IPS 1, nama-nama anaknya ini lanjut ke bagian berikut, berarti dia ke IPS 2 begitu. Jadi ini harus diloncat ke soal begitu. Ini sampai ke kelas terakhir. Nah, kalau yang untuk ini soalnya sudah tidak usah, jadi nanti dia langsung ke menu kirim. Nah, setelah itu selesai ini, kita sudah membuat formnya. Kita coba pratinjau. Nah, coba kita lihat, kalau saya pilih kelas 10 MIPA 1, maka langsung ke anak-anak 10 MIPA 1. Nah, ini pilihannya. Misalkan saya pilih Abdul Farid. Setelah saya pilih namanya, berikutnya langsung ke soalnya begitu. Nah, kalau sudah tinggal kirim. Nah, itu teman-teman. Kita balik lagi coba ya. 10 MIPA 2 kita apa? 10 IPS 4. Berikutnya anak-anak 10 IPS 4. Nah, beda. Kalau sudah, berikutnya nama. Tinggal mengerjakan. Nah, seperti itu teman-teman. Berarti ini sudah jadi. Sekarang saya akan mencoba membuat beberapa ini ya, anak-anak kita ngacak aja 10 MIPA 1. Misalkan saya pilih Abdul Farid, kemudian saya pilih jawabannya. Kirim jawaban yang lain. Oh iya, ada yang terlupakan sedikit teman-teman. Untuk kalau ada yang ingin mengacak nomornya, ini kita bisa melakukan ya. Jadi kalau tadi kan kita baru mengacak pilihannya, kemudian nomornya ini sama, jadi satu anak dengan yang lainnya itu urutannya sama, 1 tambah 1 nanti jadi nomor pertama, nomor kedua, dan seterusnya. Nah, untuk merubahnya supaya ini juga acak gitu, bisa klik setelan, kita ke presentasi seperti itu. Kita ke presentasi, kemudian ini acak urutan pertanyaan. Nah, sudah selesai, itu saja. Nah, sekarang kita akan coba lagi. Kita akan coba yang MIPA 2 Telofur misalkan. Berikutnya ini untuk nomornya sudah teracak, ini sudah tidak sama dengan yang tadi, anak satu dengan yang lainnya beda. Kita isi saja. Opsinya juga sudah beda-beda, sudah diacak. Kirim, kemudian kita coba yang lain. MIPA 3. Nah, ini udah beda lagi untuk yang nomor pertamanya.
Oke, sudah selesai. Kita akan tadi mencoba responnya. Ini jawabannya, nilai yang didapatnya berapa. Nah, ini adalah statistiknya. Bisa teman-teman pelajari sendiri nanti analisis butir soalnya. Nah, setelah itu kita akan membuat spreadsheet-nya. Nah, ini silakan teman-teman klik yang ini, spreadsheet-nya. Nah, kita buat spreadsheet baru. Ini kasih ganti aja namanya, rekap seperti itu. Rekap PAS. Nah, buat. Tunggu sebentar. Nah, hasilnya seperti ini, teman-teman. Ini skornya. Ini nama-namanya. Ini adalah soal-soalnya. 626 ini adalah pilihan dari anak-anak tersebut. Tuh. Nah, ini kenapa seperti ini? Karena nanti 10 MIPA 1 ini nanti akan mengisi di kolom D. Dimasuk semua. 10 MIPA 2 nanti di kolom E, tidak akan mungkin kemana-mana. Seperti itu. Kemudian Amalina Hasna, ini 10 MIPA 3 di kolom F dan seterusnya. Nah, nanti akan enak. Seperti itu. Kemudian kita setelah ini kita akan membuat formnya. Nah, sebelum ini kita akan rename dulu ini form respon satunya. Caranya tinggal diklik aja cepat 2 kali, double klik. Nah, ini kita tulis PAS yang mudah, yang gampang. Nah, seperti itu. Terus kita akan membuat formnya. Nah, caranya kita klik tanda plus di sini, state. Nah, ini kita buat di sini. Biasanya ada nomor, ada NIS, ada nama laki-laki atau perempuannya, kemudian nilainya, nilai PAS-nya. Nah, ini juga bisa nanti kita buat soal yang ulangan harian seperti itu. Nanti akan terekap di sini semua, bisa. Misalkan saya tulis UH1. Penilaian harian 1. Penilaian harian 2, seperti itu. Di sini nanti PAS. Dan nanti ini akan terisi sendiri. Kita buat kelasnya dulu 10 MIPA 1. Kita lihat ambil namanya ini. Kita rapikan, double klik, nanti dia akan menyesuaikan sendiri. Tuh, ketika tanda atas garis batas. Ini sudah selesai MIPA 1. Terus biar lebih menarik lagi, kasih warna deh. Kasih kuning. Ini rata tengah. Nah, ini baru MIPA 1. Kita buat MIPA 2. Saya copy. Tapi namanya diganti.
Oke, sudah selesai. Ini adalah formnya, form daftar nilainya. Kemudian kita akan langkah selanjutnya, kita akan membuat rumus. Ya, rumus di sini. Kita sudah membuat formnya ya, teman-teman. Setelah itu kita akan mengisikan rumus-rumusnya. Nah, rumusnya nanti bisa dilihat di kolom deskripsi ya, di channel YouTube saya di bawah, nanti akan saya berikan di situ. Nah, kita akan mengisikan di pas sini. Nah, ini rumusnya ini. Silakan teman-teman copy ya. Bisa didapatkan sekali lagi di deskripsi, di kolom deskripsi. Nah, kemudian pastekan di sini. Nah, itu Abdul Farid, ini jangan terlalu besar. Nah, ini sudah ketemu. Abdul Farid ini nilainya 0. Kita lihat di sini. Tadi Abdul Farid nilainya 0. Nah, sekarang saya jelaskan. Ini rumusnya ini. Array formula if error VLOOKUP C4 sampai dengan C13. Nah, ini C mulai dari sini 4 sampai 13. Berarti data nama anak-anaknya itu mulai dari C berapa, teman-teman? Nanti beda dengan saya ya. C berapa mulainya? Ini C4, berarti saya mulai dari C4 sampai dengan C13. Kalau teman-teman nanti misalkan anaknya 36, berarti sampai berapa di sini terakhirnya, begitu. Ya, oke. Ini untuk cara menulis rumusnya. Setelah itu ini sama query. Nah, ini yang sering salah juga, PAS. PAS ini tergantung teman-teman nanti menuliskan nama sheet-nya di sini. Kebetulan sama dengan saya, misalkan PAS. Kalau teman-teman tadi menuliskan UH1 gitu, apa PH1, maka di sini harus diganti. Gitu. Karena kita ada di kolom PAS, maka di sini PAS. Seperti itu. Kemudian B.2D. Nah, sekarang lihat B.2D. Ini sebenarnya diambil dari sini. B ini adalah dari skornya ini. Skornya pasti di kolom B. Kalau teman-teman tadi membuat formnya seperti saya, soal formulirnya Google formulirnya seperti saya, maka B-nya ini sebagai skor nilainya. Nah, kemudian kenapa tadi D? Karena MIPA 1 itu tadi di D gitu. Jadi D B begitu. Maka tadi nilainya B dan D ya. Kemudian select D, B. Nah, ini juga sama. Kalau di sini D, maka D. Kalau B, B begitu. False. Nah, ini udah selesai. Nah, kemudian untuk yang bawahnya gimana? Tidak usah diisi rumus. Cukup satu saja di atas. Seperti itu. Oke, kita coba ya. Kita akan mencoba ini Aksa Nafiza Afis. Kita akan coba mengerjakan MIPA 1, kemudian Aksa Nafiza berikutnya nilainya berapa nanti, kita coba buat bener apa salah satu gitu. Nah, harusnya nilainya 80. Nah, kita lihat di sini apakah langsung masuk. Oh iya, langsung itu ya teman-teman. Itu sudah jadi ini soalnya. Kalau benar berarti sudah masuk semua. Ini udah terekap otomatis. Nah, Visa nilainya 8. Nah, kalau sudah, lanjut teman-teman. Lanjut kita ke kelas berikutnya. Kelas MIPA 2 kita isikan. Nah, ini kita lihat di PAS-nya ini. MIPA 2 ini D apa bukan?
MIPA 2. Oh, MIPA 2 itu E. Berarti harus kita ganti jadi E. Ini jadi E. Terus ini ganti E. Terus ini mulai dari mana tadi? Oh, bukan 4 ya. Berarti dari 18 sampai 27. 18 sampai 27. Nah, nanti akan kelihatan warnanya seperti itu. Enter. Nah, Abdul Ghafur 100. Oh ya, betul. Nah, kalau sudah, kita copy, kita masukkan ke MIPA 3. Nah, tadi kan MIPA 3 itu, MIPA 2 kan E, berarti ini kita ganti F. Ini kita ganti F, terus C-nya jangan sampai lupa, MIPA 3 itu mulai dari 33 sampai 42. Oh ya, oke, enter. Nah, baru ini Amalina. Nah, ini tidak terisi karena belum ada nilainya. Gitu. Nanti kalau kita mengisi Abid Ajrun Askafaik nanti otomatis ini. Jadi enaknya pakai spreadsheet itu kita hanya menuliskan satu rumus saja, nanti yang lainnya ikut. Kita copy, kita ke IPS 1. Nah, IPS 1 kita cari F berarti G, sudah urutan sih G, terus C nya oke, udah sama, kelihatan ini langsung penuh, tinggal di enter 40. Copy lagi, pastekan di sini G, ini berarti H, ini H, ini oke, sudah benar, enter. Oke, seterusnya seperti itu. Ganti ini, benar, oke. J, oke. Nah, kita lihat cek Indonesia. Jadi ada Rizky betul 0. Indonesia Aldi iya, seperti itu. 40 00 100. Nah, seperti itu. Sudah jadi teman-teman. Kita akan coba lagi ya. Kita akan coba lagi yang lain mungkin. Nih, kita mungkin pilih anak yang di bawah. Kita akan coba lagi. Oke, kita lihat langsung masuk tidak? Bunga langsung masuk. Seperti itu teman-teman. Sudah selesai. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau saya mau membuat soal PH 1, PH 2 biar nanti ke sini bagaimana? Ya, berarti sama seperti tadi. Teman-teman silakan balik ke drive. Balik ke drive-nya. Ini kan tadi formulirnya ya. Kita refresh dulu ya. Sudah ganti nih. Nah, ini sudah ada di sini. Terus ini kita copy saja. Kita copy. Kita buat salinan seperti itu. Nah, ini salinannya kita buka. Nah, ini kita ganti penilaian harian. Penilaian 1 diganti
namanya. Nah, kalau sudah, teman-teman tinggal merubah soalnya di sini. Soalnya dirubah. Misalkan ini soal yang lain. Nah, seperti itu. Ini anggaplah sudah berubah ya. Sudah berubah soalnya. Itu, soalnya sudah berubah. Nah, terus dicek dulu. Kita coba isikan. Kemudian pas 1 kita ingat-ingat ya, Abdul Farid. Berikutnya ini soalnya kirim. Nah, sudah, kita lihat ini sudah ada jawabannya. Nah, ini tinggal kita membuat spreadsheet-nya ya. Nah, spreadsheet-nya ini jangan ke yang baru, tapi yang sudah ada. Gitu. Saya ulangi. Setelah terjawab, katakanlah sudah ini soal tipe yang kedua, penilaian harian 1, teman-teman klik jawaban, terus ini diklik. Kemudian buat spreadsheet barunya jangan buat ini, tapi pilih spreadsheet yang ada. Nah, silakan dipilih. Nah, ini nanti akan ada pilihan di sini. Nah, tadi kan kita buatnya di sini tadi nih, di rekap PAS, di rekap PAS ini, rekap PAS. Maka di sini pun harus di rekap PAS. Nah, pilih. Nah, seperti ini. Ini nanti sudah gabung dengan yang tadi. Gitu. Nah, ini yang pas. Ini yang UH1. Lah ini diganti UH1 itu. Nah, kalau di sini UH1, maka ini saya ganti juga lah, rekap gitu ya. Rekap nilai. Kita copy, kemudian pastekan ke PH1. Nah, teman-teman hati-hati lihat. Ini PH1 ya, datanya dari sini UH. Maka kita ganti yang ini alamatnya PAS tadi dengan UH1. Harus sama dengan UH. Kemudian kalau biasanya kita copy paste kan, ini berubah A-nya ini. Ini bukan A lagi, tapi kita harus ganti C. Ini kan kolom C namanya sih. Terus C. Nah, sudah begitu saja. Nah, nanti Abdul Farid sudah terisi 60. Kita lihat Abdul Farid 60. Nah, ini juga sama. Mau ngopinya dari sini boleh, dari PAS boleh, yang MIPA 2 apa, atau dari sini juga boleh, sama saja. Ini C18 sampai C27, ini berarti UH1, berarti bukan D tapi E, ini E. Nah, belum ada nilainya, dan seterusnya. Ini berarti F. Seperti itu teman-teman, kita sudah membuat 2 form, nanti otomatis terisi sendiri. Kemudian nanti kalau mau membuat soal yang ketiga juga sama, misalkan PH2 caranya sama, tinggal teman-teman copy saja
atau buat salinan seperti itu. Nanti tinggal diisi, kemudian langkah yang paling penting adalah di sini. Lihat jawaban di spreadsheet, ini jangan dibuat baru, tapi ke rekap PAS. Seperti itu. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya share. Silakan dicoba. Semoga bermanfaat. Kalau ada apa-apa bisa menghubungi saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.